Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Ridwan Hasim MPD yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Asep Hidayat, yang kedua, Guntur Barokah, yang ketiga, Muhammad Kemal Purbaya, yang keempat, Ripaldi Septian Agusti, yang kelima, Yayi Yorga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan bab 1, yaitu latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga-warga yang demokratis, serta bertanggung jawab. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah meningkatkan kualitas dari pendidikan nasional. Kualitas dari pendidikan nasional salah satunya dapat dilihat dari motivasi belajar siswa, jenjang pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu dari pendidikan nasional adalah salah satunya dapat ditempuh dengan meningkatkan motivasi belajar siswa di setiap pendidikan. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional dengan meningkatkan motivasi belajar siswa di setiap jenjang pendidikan tidaklah lepas dari peran seorang guru. Setiap media, pendekatan, dan metode pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar sangatlah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Meskipun kemajuan teknologi saat ini sangatlah maju dan pesat, teknologi ini sangatlah mungkin mendukung untuk kemajuan pendidikan negara ini. Saat ini pendidikan diharapkan pada tantangan yang mengharuskan mampu melahirkan sumber daya manusia yang memenuhi tuntutan global dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab pendidikan merupakan suatu wadah kegiatan yang berusaha untuk membangun masyarakat dan watak bangsa secara berkesinambungan, yaitu membuat mental, rasio, intelektual, dan kepribadian dalam rangka membentuk manusia seutuhnya yang dapat memperoleh dan mengembangkan pemikiran, keaktifan, dan kreativitas yang dimiliki dalam dunia pendidikan yang berdampak pada motivasi belajar ini akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pendidikan perlu mendapat perhatian, penanganan, dan prioritas secara intensif dari pemerintah, masyarakat, maupun pengelola pendidikan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas
Yang pertama akan dibahas oleh Muhammad Kemal Purbaya. Ya, di sini saya akan menganalisis yang bagian pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 4 yang berbunyi warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Ini bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang menjadi pertentangannya adalah menganalisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 4 yang berbunyi warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Ini bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam undang-undang ini bahwa hanya orang cerdaslah yang berhak memperoleh pendidikan istimewa, sedangkan orang yang tidak memiliki kecerdasan dan bakat tidak berhak untuk memiliki pendidikan istimewa. Kenapa demikian? Pemerintah hanya fokus memberikan pendidikan kepada orang yang cerdas dan sedang pada orang yang cerdas dan berbakat saja. Bagaimana nasib orang-orang yang terlantar dan orang-orang yang tidak berbakat sekaligus tidak mampu untuk pendidikan? Kenapa pemerintah tidak memperhatikan masyarakat yang kurang mampu yang anaknya ingin bersekolah tetapi tidak mempunyai biaya? Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak adil dalam menjalankan tugasnya, sedangkan dalam nilai Pancasila berbunyi bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya pemerintah adil dalam memberikan pendidikan bagi orang yang memiliki kecerdasan dan orang yang tidak memiliki kecerdasan, sekaligus orang yang tidak mampu, agar masyarakat Indonesia secara merata berkembang sehingga negara Indonesia sejahtera. Ya, sekian analisis saya. Terima kasih. Undang Nomor 4 Ayat 3 yang berbunyi perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang mengolah dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Pasal ini bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam undang-undang ini, perguruan tinggi dapat memperoleh dana masyarakat, sedangkan masyarakat banyak yang kurang mampu untuk membiayai untuk melanjutkan untuk perguruan tinggi, tetapi banyak juga yang mampu membiayai. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak mampu untuk bersekolahkan anaknya yang ingin berpendidikan tinggi? Meskipun pemerintah telah membantu orang yang ingin bersekolah ke perguruan tinggi, masyarakat mempunyai dan bantu biaya, tetapi kenyataannya kenapa masyarakat harus membayar ke perguruan tinggi sedangkan kita mempunyai pemerintah? Seharusnya pemerintah dengan adil membiayai orang yang ingin berpendidikan tinggi, khususnya orang yang tidak mampu, agar masyarakat Indonesia bisa menjadi cerdas sehingga membawa harum nama bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Yang nomor 3, menganalisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Ini bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya, menganalisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Ini bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa pasal ini pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan, sedangkan
untuk kondisi sekarang ini yang mengharuskan semua pembelajaran dengan jarak jauh dengan media sosial, pada kenyataannya pada sulit dilakukan dan banyak kendala seperti gadgetnya kurang memadai, tidak semua orang mempunyai gadget bagus dan bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. B. Sinyal atau jaringan untuk daerah-daerah terpencil, kendalanya yaitu tidak adanya jaringan, sinyal terputus dalam jangka waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan terpotongnya waktu pembelajaran. C. Sulitnya berkonsentrasi saat belajar karena kondisi rumah yang tidak kondusif. Pemerintah seharusnya memiliki orang yang tidak punya gadget dan menjanjikan sinyal yang lancar agar pembelajaran efektif dan khusus, dan pemerintah sangat lambat dalam berupaya membantu memberikan kuota. Ini bertentangan dengan nilai Pancasila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pemerintah tidak adil dalam memfasilitasi untuk media belajar dalam situasi ini. Sekian dari saya. Tentang rumusan masalah yang nomor 4, yaitu menganalisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 3 yang berbunyi pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal. Pembahasannya itu menganalisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1 yang berbunyi pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan. Minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Ini bertentangan dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami konsep manajemen berbasis sekolah secara utuh dan benar oleh sekolah dan pemahaman kepala sekolah, guru maupun masyarakat, yang mengakibatkan sangat sulit diterapkan penyuluhan terlebih dahulu tentang manajemen berbasis nilai Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Nah, jadi untuk semua penjelasan dan pembahasan yang kami analisis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, dalam pemenuhan hak dan kewajiban belum terpenuhi oleh masyarakat. Karena apa? Karena ketidakadilan pemerintah. Adapun banyaknya kasus-kasus di lapangan seharusnya dapat menjadi suatu hal yang untuk mencari alternatif dan solusi guna mengakui kasus yang ada di Indonesia ini demi terwujudnya pendidikan yang baik untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai tujuan pendidikan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya sebagai host undur diri. Dari kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.